Balada Amin Rais. Di sisa umurnya yang kian renta, Amin Rais tak bisa merasakan hidup tenang meski memiliki harta berlimpah, tanah yang luas, anak-anak dan partai yang dibangunnya tak bisa memberinya kedudukan dalam politik. Malah dirinya semakin terasing dan terbuang. Istilah-istilah yang diciptakannya seperti partai setan dan partai Allah serta power sharing kini malah balik menyerangnya. Sebelumnya Amin Rais meminta partainya meminta power sharing kalau ingin berkoalisi dengan pemerintah. Dia mengistilahkan perbandingan 55:45. Padahal PAN sendiri lewat Bara Hasibuan menyatakan tulus bergabung ke pemerintah tanpa ada niat meminta jatah. Setelah ditinggal Prabowo beserta partainya yang merapat ke pemerintah, Amin Rais juga diabaikan oleh pendukung Prabowo. Itu karena hidupnya penuh dengan kemunafikan dan sandiwara. Seperti diberitakan jppn.com, menurut salah satu tokoh pergerakan 212 Habib Novel Bamukmin, kemungkinan posisi Amin Rais ini dibahas dalam Ijtima Ulama 4 nanti. Pasalnya, kata Novel, sikap Amin sudah tak satu perjuangan lagi dengan PA212 saat ini. Akan mempertimbangkan apakah Amin Rais masih ada atau tidak ada, ujar Novel ketika dihubungi Minggu 4 Agustus. Novel menambahkan salah satu alasan mengapa PA212 mempertimbangkan posisi Amin Rais karena pernyataan power sharing dengan koalisi Presiden Jokowi. Selain itu, Amin juga sempat membagi antara Partai Allah dan Partai Setan. Masa Partai Allah dan Partai Setan sharing power, imbuh Novel. Sebelumnya, Novel sempat mengatakan dalam Ijtima Ulama yang digelar pada 5 Agustus besok tak akan ada satupun elit dan tokoh politik yang diundang. Kami hanya melibatkan ulama dan tokoh nasional, kata Novel. Saya pribadi membenci semua kelakuan mereka, tapi lebih benci dengan kemunafikan yang dipertontonkan Pak Tua Amin Rais. Sebenarnya apa tujuan hidupnya hingga menggadaikan kehormatan Bapak Reformasi? Sebenarnya apa tujuan hidupnya hingga menggadaikan kehormatan Bapak Reformasi hingga moral dan akidah agama? Samar-samar ada informasi kalau dulu Hasim menyuap Amin Rais agar bersuara membela Prabowo. Apakah kalau Prabowo sekarang merapat ke pemerintah berarti uang dari Hasim ikut terhenti? Makanya tak ada suara-suara lantang dari Amin Rais menyudutkan pemerintah lagi. Itu pun dengan catatan kasus korupsi lamanya tak dibuka lagi oleh KPK. Beda dengan PA212 yang memiliki majikan cendana. Tujuan mereka memang belum kesampaian seperti Prabowo beserta partai koalisinya terkecuali PKS. Makanya PA212 akan terus bersuara menentang pemerintah dengan dukungan cendana di belakang layar. Amin Rais sendiri bukan anak buah cendana. Dia anak buah Hasim yang kini posisinya di awang-awang. Setelah Prabowo kalah, nyaris Amin Rais tak dapat apa-apa. Entah kenapa Pak Tua ini tak bisa menikmati hari tua dengan anak cucu. Toh uang pun ada, tinggal sewakan saja tanahnya yang luas di Jogja. Kenapa masih menggelantung dalam area politik yang sudah jelas tak membutuhkannya lagi? Hal ini juga berlaku untuk anaknya, Hanafi Rais dan Hanum Salsabila Rais. Baiknya Hanafi kembali mengajar jadi dosen karena tak cocok jadi politikus. Bapaknya saja bermuka tembok, tak tahu malu dalam tingkah dan ucapannya. Harusnya sebagai anak dia mengajak bapaknya balik ke Jogja dan meninggalkan area politik yang suatu saat bisa menyeretnya kembali ke KPK atau berurusan dengan polisi karena menyerukan makar. Begitu juga Hanum yang lebih cocok sebagai novelis, asal tak diselipi bumbu hoax dan politik. Dia pernah sukses dengan 99 Cahaya di Langit Eropa hingga laris difilmkan. Seharusnya Hanum menekuni dunia penulisnya.
Jangan sampai seperti Ahmad Dhani yang tergelincir dalam politik hingga karir musiknya ikut musnah. Amin Rais beserta keluarganya sudah seharusnya meninggalkan panggung politik karena dosa-dosa mereka. Dosa ikut melengsarkan Gus Dur, dosa adu domba berujung kerusuhan lewat seruan people power, dosa ikut membuat hoax dalam kasus Ratna Sarumpait, dan juga dosa korupsi yang baru diungkap. Benar ramalan Gus Dur kalau Amin Rais akan menjadi gelandangan politik selamanya. Hingga akhir hayat hidupnya tak akan tenang akibat dosa dan perbuatan masa lalu. PAN sudah meninggalkannya, Prabowo dan Hasim sebentar lagi mencampakkannya, dan PA 212 yang dulu berjuang bersama kini mencoret namanya. Jadilah Amin Rais babak sembunyi tanpa pijakan. Kemunafikan dan kotornya hati membuatnya menggelandang di jalanan politik. Begitulah kura-kura.